wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini, sampai pada detik ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur dan nikmat kekuasaan waktu, sehingga kita bisa mengikuti taklim muslimnya pada malam Ahad. Salawat serta salam marilah kita lakukan, kita sanjungkan ke hari bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para asatidz dan asatidz kita, para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran sunnah beliau. Yang kami hormati sesepuh imam dari Mushola Muhajirin Bapak Ustaz Muhdi, yang kami hormati Bapak Ustaz Oktav Wirianto dan Bapak Wali Mushola Muhajirin Bapak Aspaman, dan bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah pada malam Ahad ini, setelah selesai dari bulan Ramadan dan setelah dari Idul Fitri, kajian kuliah ini dimulai kembali. Malam hari ini bertepatan dengan 3 Mei 2025 Masehiah atau bertepatan dengan 5 Zulqa'dah 1446 Hijriah, yang akan disampaikan kajian fikih oleh guru kita bersama, yaitu Kasifat saja. Nanti sebelum Pak Desa ini sebelum masuk, persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin itu bagaimana dari saya selaku wajah. Selanjutnya persilakan kepada guru kita bersama, Bapak Muhammad Bapak Ustaz Basir, yang dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, guru-guru kita bersama yang hadir pada saat ini, khusus Ustaz Mahmudi, khusus Satrian, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah,
sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita mulai kembali aktivitas rutinitas mingguan pengajian musola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tentunya senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pengurus musola ini mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan seluruh kegiatan yang ada dan sudah dicanangkan oleh pengurus musola ini. Mari sama-sama kita bertawasul, mudah-mudahan kita semua tentunya mendapatkan ilmu bermanfaat, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu itu menjadi sebab wasilah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الهوان بالنعم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina barik alaihi. Dan sama-sama kita bacakan Al-Quran. Mudah-mudahan orang tua kita, anak istri kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sekali, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kegiatan Rusboya ini mudah-mudahan memberikan keistiqomahan Amin. dan lancaran kemudahan sehingga bisa dilaksanakan secara istiqomah. Yang ketiga, mudah-mudahan kita doakan lingkungan kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi daripada bencana, bahaya dan segala musibah yang sudah Allah takdirkan. Yang terakhir, mudah-mudahan anak-anak kita memberikan anak yang saleh dan salehah yang bisa membanggakan kedua orang tuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli nafsin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di pembahasan tentang salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi bayani adadil ab'adi minas salati. Ab'adus salati bil ijmali sab'atun. Amma bit tafsili fahiya 20 bil qunuti minha arba'ata asyar.
وهي القنوت وقيامه والصلاة على النبي وقيامه والسلام عليه وقيامه والصلاة على الآل وقيامه والسلام عليهم وقيامه والصلاة على الصحابة وقيامه والسلام عليهم وقيامه. Pasal ini menjelaskan tentang bayani adadil abadi minas sholat. Kita tahu bahwa di dalam sholat itu ada kesunahan. Ada dua kesunahan, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad itu apa sih? Dan sunnah hayat itu apa? Kita akan sama-sama mengingatkan kembali. Dan pelajaran yang memang ini diulang-ulang, mudah-mudahan terus kita bisa aplikasikan amalkan. Bi bayani adadil abadi minas salat. Abadus salati bil ijmani sab'atun. Sunnah abad di dalam salat itu secara ijma', secara global itu sab'atun, ada 7. Sunnah apa itu adalah sunnah, kita pahami dulu ya, sunnah apa itu apa? Annal ab'ada ismun lil arkani fa itlaquha ala sunani allati tujbaru bis sujudi ala tariqit tashbih. Pemahaman sunnah abad itu adalah ismun lil arkani, satu nama, satu isim, satu nama yang menyerupai dengan rukun. Fa'itlaquha ala sunnah, tetapi mutlak itu hukumnya sunnah. Sunnah tersebut allati tujbaru bis sujudi ala tariqil tashbih, yang diharuskan diganti dengan sujud, disebut dengan sujud sahwi. Itu adalah sunnah abad. Nah, apabila kita meninggalkan daripada 7 perkara, 7 pekerjaan sunnah yang ada di dalam sholat, maka kalau kita tinggalkan baik disengaja ataupun tidak sengaja, ada yang disengaja, maka diwajibkan atau dipaksa, diharuskan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Apa itu 7 perkara? Amma bil tafsir, itu secara ijma' ya, secara global, secara keseluruhan itu ada 7 perkara. Tetapi secara perinci itu bahia isruna, ada 20 secara perinci. Ada 20 sunnah qauli ataupun fi'li di dalam kesunahan tersebut yang harus diganti dengan sujud sahwi. Fahiyya al-qunutu minha arba'at asyar. Yang pertama, di dalam qunut itu terdapat 14. Di dalam qunut itu 14. Jadi qunut itu adalah ketika sholat subuh itu hukumnya sunnah abad. Yang pertama qunutnya itu adalah sunnah abad. Yang kedua qiyamnya, berdirinya itu adalah sunnah abad. Wassalatu ala nabi, yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya ketika membaca salawat. Wassalamu alaihi, dan membaca salam kepada Nabi kelima. Wa qiyamuhu, dan berdirinya ketika membaca salam. Wassalatu ala ali, membaca salawat kepada keluarga. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Wassalamu alaihim, dan membaca salam terhadap keluarga Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Wassalatu ala sahabat, membaca salam kepada sahabat. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Wassalamu alaihim, dan membaca salawat kepada sahabat. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Itu adalah 14 di dalam qunut. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
itu sudah 14 tuh, beserta dengan qiyamnya. Jadi tidak boleh ketika masih dalam qiyam membaca salawat sudah ruku atau sudah mau sujud. Itu tidak boleh. Jadi qiyam namanya qiyam itu berdiri tegak. Tidak boleh kemudian mau sujud baca salawat. Ini diselesaikan dulu salawatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita berjamaah sih enak dipimpin sama imamnya. Kadang-kadang ada buru-buru, dan sholat sendiri buru-buru, apalagi mau bekerja. Ya kadang-kadang tidak dibaca itu salawatnya. Salawat ketika qunut itu adalah sunnah apa? Maka kalau ditinggalkan harus baca, harus qunut sujud sahwi, gitu ya. Nah, ketika qiyam yang itu menjadi sunnah apa? Wahya at-tasyahud wa fit-tasyahudi, dan di dalam tasyahud itu ada 6. Jadi 14 itu ada di dalam qunut, 6 itu ada dalam tasyahud. Ya, di dalam tasyahud apa? Fit tasyahudil awwali wa hiya at-tasyahudul awwal wa qu'uduhu was-salatu 'ala nabiyyi fihi wa qu'uduhu was-salatu 'ala al-ali fit tasyahudil akhir wa qu'uduhu thumma bayyana al-musannif as-sama'. Nah, tetapi Imam Musannif menjelaskan 7 perkara yang ijma', 7 perkara yang menjadi sunnah abad, dan ketika kita meninggalkan sunnah tersebut wajib atau tujbaru diharuskan untuk melakukan sujud sahwi qabla salam. Yang pertama adalah at-tasyahudul awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Ketika tasyahud awal itu adalah sunnah abad. Wal muradu bihi al-lafdul wajibu fil tasyahudil akhir wa huwa arba'u jumali. Jadi ketika tasyahud awal, orang tidak tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi ketika ada imam kemudian dia tidak mau baca tasyahud awal, langsung berdiri, ikutin imam tersebut. Karena tasyahud awal merupakan sunnah, bukan rukun. Jadi tidak membatalkan sholat, namun ketika di akhir itu harus diganti dengan sujud sahwi, tasyahud awal. Wasani, yang kedua adalah qu'udnya, duduknya tasyahud awal. Li'annahu maqsudun lahu fakana misluhu, karena yang dimaksud dengan tasyahud awal adalah ketika duduk, maka duduknya merupakan sunnah awal. Duduknya itu merupakan sunnah awal. Berarti ketika tidak tasyahud, dia sudah meninggalkan tasyahudnya, meninggalkan qu'udnya. Ya, nah, tidak apa-apa karena tasyahud awal itu adalah sunnah awal. Wasalisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay ba'da tasyahudil awal. Yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi di dalam tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu adalah sunnah apa? Ya. Sunnah apa di dalam tasyahud awal. Fa'idatun law tarakal imam at-tasyahud awal. Ini penjelasannya, kaidah penjelasan. Law tarakal imam at-tasyahudul awal. Law taraka, seandainya taraka meninggalkan al-imam, siapa imam, at-tasyahud awal, akan tasyahud awal, la yajuzu lil ma'mum at-takhalluqu lahu wala li ba'dihi wala al-julusa min ghairi tasyahudin. Jadi ketika si imam tidak tasyahud awal, la yajuz, tidak boleh lil ma'mum, untuk si makmum at-takhalluq, berbeda. Artinya ketika si imam tidak tasyahud awal, kemudian si makmum malah tasyahud awal, itu takhalluq, berbeda. Maka tidak boleh takhalluq. Wala li ba'dihi, atau tidak juga untuk sebagiannya.
Sebagian dari tasyahud awal, misalnya hanya sebentar, imam baru nih bangunnya. Artinya hanya sebentar dia tasyahud awal imam. Walau julusa atau julus, imam sudah bangun malah dia duduk tasyahud awal, atau duduk saja bukan tasyahud tapi hanya duduk, itu pun tidak boleh. Layak muslim makmum min ghairi tasyahudi, dari tanpa tasyahud. Wa in jalasan imam lil istirahat, sekalipun imam itu adalah duduknya lil istirahat. Duduk istirahat itu untuk istirahat sebentar, kemudian dia bangun. Itu tidak boleh si makmum untuk berbeda dengan si imam ketika si imam tidak membaca tasyahud awal langsung begitu. Bikhilaf bima idza taraka imamuhu al-qunut. Nah, berbeda kalau seandainya si imamnya lupa, taraka imamuhu al-qunut, lupa meninggalkan qunut si imamnya. Boleh tak kita berbeda? Fa innahu yajuzu lahu at-takhalluqu, maka sebagai makmum yajuzu lahu at-takhalluq, boleh baginya makmum at-takhalluq apa berbeda. Jadi ketika si imam langsung sujud, ya, si makmum tidak sujud, dia kunut. Bilitsyani, karena untuk mendatangkan diri dengan turut malam ya'lam annahu bisabqin rabbin bisab yasbiqu bi ruknaini. Kalau seandainya si makmum tersebut tidak mengetahui, tidak mengerti kalau si makmum tersebut telah tertinggal dengan dua rukun. Bagaimana kalau bisa tidak tertinggal? Boleh saja annahu yudraku bis sajdatil ula. Tidak ketinggalan dua rukun, berarti satu rukun adalah sujud, ya. Sujud. Ini misalnya si imam lupa baca qunut, langsung sujud, berarti si imam sujud dong. Itu adalah rukun yang pertama yang ditinggalkan oleh si makmum. Si makmum mencoba untuk baca qunut sendiri. Kemudian si imamnya, karena si imamnya sujudnya lama, kemudian dia bangun bangun dan untuk sujud, ya, untuk membaca tahiyat akhir, membaca tahiyat. Kalau dia masih terkejar itu tahiyat akhirnya atau tahiyat awalnya, ya, tahiyat awalnya masih bisa dikejar dan tidak meninggalkan dua rukun, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya tidak terkejar dua rukun kauli atau rukun fi'li, maka itu tidak boleh dia at-takhalluq berbeda dengan si imam. Jadi pahami ya Pak. Nah, ini perkara imam tidak kunutan, tidak membaca qunut. Maka ada dua hal. Pertama, si imam boleh at-takhalluq, si makmum boleh at-takhalluq berbeda dengan si imam asalkan tidak melebihi daripada dua rukun fi'ilnya si imam. Artinya kalau bisa mengejar dua rukun fi'ilnya si imam, maka boleh-boleh saja dia qunut lalu dia mengejar rukun fi'ilnya si imam. Jangan sampai terlewat dengan dua rukun fi'il bersama dengan si imam. Ini ya. In alima annahu fi sajdatil ula fa'idatun, ada faidah lagi. Lau kana al-imamu yutilu at-tasyahhud al-awwal, seandainya ada seorang imam yutilu memperpanjang tasyahud awal. Jadi tasyahud awal si imamnya lama, tasyahud awalnya si imamnya lama. Kenapa? Lisikali lisanihi, karena si imamnya ketika baca tasyahud awal berat. At-tahiyyatul barakatus, berat. Si imamnya membaca tasyahud awalnya berat. Lisikali lisanihi,
au ghairihi, atau selain sikal, selain berat lisannya. Wa atammahu al-ma'mum, maka dan si imam si makmumnya menyempurnakan ustuhibba lahu ad-du'a. Nah, ketika si makmumnya sudah baca tasbih subhana rabbal at-tahiyyah sudah selesai, baca tasyahud awalnya, si imamnya belum selesai, maka sempurnakan si makmum dengan ustuhibba lahu ad-du'a, diperbolehkan ketika itu membaca doa. Tetapi doanya dalam hati, bila ayyuhuma imamahu, sampai bangunlah kembali si imam daripada tasyahud awal. Ya, kalau kondisi ini, ketika kondisi kita menjadi makmum, kemudian si imam yang tasyahud awalnya lama, at-tahiyyah, apa yang begitu? Berat, at-tahiyyah, itu sudah selesai. Maka sempurnakan duduk tasyahud awal kita, boleh ditambah dengan doa ustuhibba, dianjurkan, diperbolehkan untuk baca doa, bukan baca doa ya, baca doa dalam hati maksudnya. Kita doa dalam hati, kemudian setelah imam bangun baru kita bangun dari tasyahud awal. Wala ya'ti bis salat 'alal ali, dan tidak boleh tasyahud awal itu didatangkan dengan as-salatu ala ali, ala ali, ada tasbih jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai di situ tasyahud awal. Kalau si imamnya masih lama, jangan diterusin, diam. Artinya boleh di situ diam, kita dalam hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu si imam untuk bangun daripada tasyahud awal. Jangan diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad sampai bil alamin innaka hamidum majid, kalau ketemu si imam. Jangan diterusin, karena enggak boleh ya. Ada ya'ti bis salati 'ala al-ali wa ma ba'daha, ya, sampai bil alamin innaka hamidum majid. Jadi imam bangun tasyahud awal yang selesai. Jangan diterusin sampai bil alamin. Kalau bisa kita sempurnakan duduk tasyahud awal kita sambil menunggu imam dengan ustuhibba lahu ad-du'a, dengan membaca doa dalam hati kita berdoa. Wa hadza idza kana muwafiqan, itu kalau seandainya makmumnya muwafiq, ya, makmumnya muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang bersama imam dengan ketika takbiratul ihram. Imam takbir dia takbir ihram yang pertama. Takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Amma idza kana masbuqan. Nah, bagaimana perkaranya kalau si makmumnya mau masbuk? Ka'at adraka rak'atain, si makmum masbuknya tersebut mendapatkan 2 rakaat dengan si imam minar rubu'iyah, daripada salatnya 4 rakaat. Fa innahu yatasyahhadu ma'al imam tasyahhudul akhir wa minhu as-salatu 'alal ali. Maka si makmum tadi yang masbuk tasyahud ma'al imam itu tasyahud akhir, maka wa minhu as-salatu 'alal ali, maka boleh membaca as-salatu 'alal ali karena posisinya ia sedang tasyahud akhir bersama dengan imam, meskipun dia bukan tasyahud akhir. Dia harus tambahkan 2 rakaat. Dia dapat 2 rakaat di sholat zuhur. Duduk tasyahud awal dia posisinya adalah di duduk tasyahud akhir si imam. Kalau makmum muwafiq itu ketika tasyahud awal tidak boleh, meskipun si makmum menunggu si imamnya lama, menambahkan wa ala ali. Tetapi kalau makmumnya masbuk, dia benar-benar posisinya adalah di tasyahud awal dia, tapi imam tasyahud akhir, maka boleh membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ya, jadi perbedaan muwafiq dan masbuk. Kalau muwafiq tidak boleh, kalau masbuk boleh membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, karena posisinya dia di tasyahud akhir. Itu beberapa
beberapa faidah tentang tasyahud awal. Yang keempat daripada sunnah abad warabi'u as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir, yaitu membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad fit tasyahhudil akhir, pada tasyahud akhir. Kata saudari berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau misalnya ketika kita selesai sholat di tasyahud akhir, kemudian kita tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin yang tidak dibaca, langsung assalamualaikum. Bagaimana itu? Kalau dia lupa kemudian ingat, maka sujud dulu sebelum salam. Kenapa? Karena tasyahud akhir, membaca amin di tasyahud akhir itu hukumnya sunnah abad, tujuh baru di sujud sahwi. Sebelum salam dia sujud sahwi. Wal khamisu, dan adapun yang keenam. Ayat kelima, wal khamisu, dan adapun yang kelima daripada sunnah abad al-qunutu, yaitu qunut bis-subhi, di dalam salat subuh, wa witrin bis-fil akhir, dan di dalam salat witir di pertengahan akhir dari min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Nah, jadi qunut adalah sunnah abad baik di dalam salat subuh ataupun di dalam sholat sunnah witir di pertengahan bulan akhir bulan suci Ramadan. Bikhilafi kunutin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah, itu bukan sunnah abad. Itu adalah kunut nazilah itu karena perkara-perkara besar oleh kunut nazilah, berbeda dengan kunut nazilah. Lianna qunutaha, karena kunut nazilah itu sunnatun bis-sholati la sunnata minha ay ba'diha. Kunut nazilah itu sunnah di dalam bis-sholati, tetapi kunut subuh itu adalah sunnatun minha. Ada sunnatun fi, ada sunnatun minha. Kalau sunnatun fi berarti sunnah di dalam sholat. Kalau sunnatun minha berarti sunnah daripada bagian sholat. Sunnah daripada bagian sholat. Kalau sunnah daripada bagian sholat berarti melekat atau tidak? Melekat. Makanya di situ tujuh baru di sujud sahwi. Kalau kunut nazilah sunnah di dalam sholat, tidak melekat, bisa dibaca, bisa tidak kunut nazilah. Tapi kalau kunut di dalam sholat subuh dan sholat witir di pertengahan akhir Ramadan, itu sunnatun minha, berarti bagian daripada sholat kunut tersebut. Aibadiha, atau sebagian daripada sholat. Wal qunutu huwa dzikrun maksusun, dan kunut tersebut adalah zikir yang dikhususkan. Kenapa ini perkaranya sunnah abad? Ternyata kunut itu di dalam sholat subuh itu merupakan zikir yang dikhususkan, mushtamalun, yang dicakup ala du'ai wasanai, atas doa dan puji-pujian, yang sulu bikul nabi istamala alaihima, yang sampai setiap lafaz yang tercakup alaihima atas keduanya doa dan sana. Ya, ketika sholat subuh, dia kunut subuh itu adalah kenapa? Karena itu adalah zikir yang dikhususkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan doa dan puji-pujian yang itu sampai kepada lafaz tersebut, sampai kepada pujian tersebut dan doa tersebut sampai. Ayat sigat isya, dengan sigat sya'a yang dikehendaki. Kaqaulihi Allahumma ighfirli ya Ghafur. Jadi kalau tambahannya boleh Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man
bika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambahin, Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma najina minal qawmi dhalimin. Boleh tambahin. Ini ada ya, ada anjurannya. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma najina minal qawmi dhalimin. Bahkan ada doa yang panjang. Rabbana, ini doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Boleh ditambahin. Atau akhir daripada surat Al-Baqarah, amanat, itu ya, surat Al-Baqarah ya, akhir daripada surat Al-Baqarah dibaca ketika aku kalau di musola ini pada kamu ya, tapi cukup dari yang dianjurkan Rasulullah adalah sampai Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah Rasul yang dicontohkan Nabi yang semuanya membaca Rasul yang seperti itu. Boleh tambahannya boleh. Ya Allah, ya Allah. Wasadisu, dan adapun yang keenam adalah qiyamu, berdiri ketika duduk. Kalau duduk bagaimana duduknya? Boleh, harus berdiri. Wasabi'u, dan yang ketujuh yang terakhir adalah as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi, membaca salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, ay ba'dal qunut, yaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai situ. Fa fi makna ba'da kama taqaddama nadhir wa'lam anna al-ab'adha ismun lil akan. Itu sudah ya. Jadi ada 7 perkara, 7 hal yang ketika kita tinggalkan atau meninggalkan perkara tersebut, maka 7 baru disujud sahwi, harus diganti atau dipaksa, diwajibkan untuk diharuskan untuk sujud sahwi ketika meninggalkan 7 perkara yang disampaikan tadi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan tentang al-ahli sholat. Mengingatkan kembali tentang sunnah-sunnah al-ahli dalam sholat, bagian dari dalam sholat. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, untuk kajian tutup dan yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kasusnya kalau kita tahun awal tapi kita membaca sampai akhir dan sebelum kusuknya di situ, itu hukumnya gimana? Kita sebut sampai juga apa enggak? Dari awal sampai terakhir. Iya. Itu assalamualaikum. Enggak sama-sama deh. Baru kan ya mungkin enggak apa? Mungkin nggak sampai salam, tapi sampai ya tapi cuma nggak sampai salam, sampai akhir. Itu sampai juga atau Baik, sudah ya. satu lagi kita kalau untuk sholat kan tadinya kan kita bacanya 1, sunnahnya kan 3. Ini yang saya alamin sholat asar atau sholat dulu lah kita masih di situ. Kita ngajarin imam karena kita udah cepat, kita jadi pakai yang sunnah wajibnya aja. Dengan satu, tapi pada saat satu kesempatan kita bisa baca sunnahnya. Apa kita wajibnya ada 1, atau kita bisa sunnahnya ada 3. Yang pertama, kalau seandainya ketika kita membaca tasyahud awal ternyata sampai kepada wa'ala ali atau sampai beberapa sholawat Ibrahim ke sana, ya, bagaimana hukum sholatnya? Kondisinya bukan sengaja, kondisinya adalah lupa karena saking khusyuknya dia sampai Ibrahim wa'ala ali Ibrahim, ternyata tasyahud awal bukan tasyahud akhir, gitu ya. Di dalam kitab ini dijelaskan wala ya'ti bis-sholati 'alal ali wa ma ba'daha, dan tidak mendatangkan sholawat atas Nabi, atas keluarga Nabi dan setelah keluarga Nabi.
sahabat sampai kepada sholawat Ibrahim. Itu tidak boleh fi tasyahhudil awal. Maka kalau seandainya dia membaca wa ala ali, atau misalnya tadi ketika dia makmumnya makmum masbuk atau makmum muwafiq, kalau makmum muwafiq maka tidak boleh. Kalau makmum masbuk boleh nggak? Boleh. Ini kondisinya makmum masbuk atau muwafiq atau sholat sendiri. Oh, sholat sendiri. Ini bukan makmum, malah sholat sendiri. Ya karena saking khusyuknya atau karena ngelamun dan lain sebagainya, sehingga terlewat itu baca wa ala ali. Di dalam kitab ini dijelaskan wala ya'ti, tidak boleh mendatangkan. Ya, kalau lupa bagaimana? Kalau lupanya masih maafu anhu ya, masih dimaafkan kalau lupa. Kalau sengaja udah tahu ilmunya tapi tetap dibaca, nah, itu yang jadi masalah. Karena wala ya'ti di sini kata-katanya tidak boleh mendatangkan. Kalau tidak boleh berarti korboden. Korboden itu sudah diketahui apa belum? Sudah diketahui korboden mah. Ya, lagi ada tanda tidak boleh. Itu korboden itu sudah diketahui. Ini belum tahu atau lupa, barangkali lupa, udah tahu tapi lupa, udah ada korboden diterobos, ditilang tapi dimaafin, saya nggak tahu pak, gitu kan, ada korboden, nah, lupa dan lain sebagainya. Nah, ini kata-katanya walayati, bukan haruma atau batola, ya, tidak, karena itu adalah tasyahud itu awal itu adalah sunnah, ya. Ini kan meninggalkan. Ini kan membaca ya. Yang sujud sahwi itu adalah yang meninggalkan. Tapi yang membaca, tapi kebablasan membacanya, itu tidak masalah. Oh lupa. Ya, kalau disengaja mah tidak boleh. Karena sudah ada ilmunya. Yang kedua, ada sunnah yang membaca tasbih ketika sujud atau ruku ya. Yang wajibnya adalah 1, sunnah 3, ya kan? Dalam kesempatan ternyata kita bisa baca 3, bagaimana? Baca 3, ternyata dapatnya 1 yang wajib, 1 yang sunnah, jadi berarti 2 dong. Bagaimana? Harus ikutin imam. Kalau imam masih sujud, baca sampai 3 kali. Kalau belum bangun juga, bagaimana tuh? Doa di situ, tapi doanya dalam hati. Gitu ya, doanya dalam hati. Imam masih sujud juga, dipertanyakan ini sujud apa udah mati ini imam? Gak boleh banget. Bangun sujud kan ada ya, sujud tahu usuli meninggal. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Ya, Pak Asep, ya silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kan kalau kunut kan adanya di sholat subuh sama witir ya. Aku sama witir. Iya. Waktu itu saya pernah ke daerah gitu. Ada sholat Jumat pakai kunut itu gimana dulu? Sama kalau ceramah pendapatnya itu pakai bahasa Arab, cuman dalam memberikan bisa Baik. Pertama, sholat Jumat pakai kunut itu disebut kunut nazilah. Kunut nazilah kalau kita nggak mengikutin boleh tidak? Boleh nggak tidak mengikutin? Tapi kita jadi imam, ya kan? Jadi makmum, jadi makmum. Maka kalau makmum harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Kunutnya kunut nazilah. Apalagi sholat Jumat, orang kunut nazilah kita malah ruku sendirian. Jadi ikutin apa yang dilakukan imam. Tapi itu adalah kunutnya kunut nazilah yang sunnatun fis shalah. Bukan sunnatun minas shalah, tapi fis shalah fi dan min. Kalau yang sujud sahwi itu sujud apa? Sunnah apa itu adalah sunnatun minas shalah. Makanya harus kalau sholat Jumat itu dia kunut, maka kunutnya kunut nazilah. Sunnah dapat pahala, tapi tidak harus sujud sahwi kalau kita tidak mengikuti. Itu maksudnya perbedaannya. Dapat pahala kesunahan karena sunnatun fi shalah bukan sunnatun minas shalah. Nah, kecuali kalau sujud kunut subuh atau kunut witir. Nah, orang kunut dia kagak kunut. Nah, misalnya kita yakin bahwa
kunut itu adalah sunnah abad. Nah, maka kita sebelum salam harus sujud sahwi, kecuali kalau dia tidak ada keyakinan, ya keyakinan dengan kunut. Ya. Kalau kita kan keyakinannya apa? Kunut. Kalau tidak kunut sujud sujud sahwi. Kemudian bagaimana kalau khotib Jumat pakai bahasa Arab? Itu lebih utama, lebih afdol, lebih utama dan banyak disukai. Kenapa? Karena cepat. Iya, kita kan makmumnya yang dia. Justru lebih utama pakai bahasa Arab. Kata si makmum ini sebentar banget nih khotibnya baru merempu. Merampas. Gak apa-apa, nggak masalah ya, itu lebih utama pakai bahasa. Tapi yang baca harus paham. Yang khotib harus paham, dia mau baca jadi nggak paham. Apalagi makmum harus paham khotibnya. Kenapa harus diterjemahkan? Karena itu memberikan pemahaman bagi khotib, pemahaman bagi jamaah atau makmum. Tadi kan yang disampaikan kan tujuh tadi itu sunnah abad itu kan ada tujuh tuh. Dan kita sampaikan tujuh sahwi, sekarang itu harus berdiri. Untuk yang sakit, dia nggak bisa berdiri, berbaring, tetap harus juga gimana? Rusak, ya, keringan. Kalau tidak bisa berdiri, ya untuk yang dalam duduk itu rusak keringan. Yang diam itu adalah yang sanggup ma'al qudroh kan disini. Al-qiyam ma'al qudroh bagi yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup jadi paksa. Jatuh-jatuhan kita pala. Baik, saya salurkan apa yang ingin ditanyakan. Ya, saya sebagai pewawancara mengumpulkan dengan seluas-luasnya jika saya ada kata-kata mohon berikan kepada saya